ya nggak tahu sih kan, kalau Dinar kemarin tuh sempat baca juga, maksudnya ya bukan buat haha juga ya, maksudnya bukan buat haha juga, buat yang lainnya. Kalau memang benar melakukan prostitusi online atau yang berniat, janganlah gitu. Mendingan uang tuh sebenarnya memang susah gitu kan dicari, cuman kalau ketika kita mau susah, mau terjun ke lapangan, mau susah gitu, justru itu apa ya namanya itu melatih kita lebih pinter lagi gitu. Kasurnya buat tidur aku, asisten belum beli. Jadi dia tidurnya di sofa di sini. Boleh jelasin ini ruang tamunya? Tunggu sebentar. Kelihatan ya? Beda warna. Agak gelap. Ruang tamunya jadi itu memang bukan beli jadi ya, jadi bukan ngebangun dari awal. Jadi pas beli jadi itu sebenarnya ke belakang tuh masih ada tanah yang kosong gitu, tapi aku tuh nggak tahu ini tuh orang tuh bikinnya itu kayak sempit si ruangan tamunya gitu. Nah di sini aku taruhin aja barang-barang kesukaan aku di sini. Jadi ini tuh barang-barang kecil-kecil kayak gini tapi bersejarah. Pemirsa Gospel. Yang paling bersejarah yang mana? Semuanya. Jadi nih kayak ini nih. Ini percaya atau enggak, ini tuh dari Qatar, pas nge-DJ di Qatar. Nih, terus kalau ini ya biasa Bali. Terus ini dari Jepang, pas nge-DJ di Jepang, di apa sih? Aduh lupa dah nama Jepang tuh. Di mana sih? Neng teteh tuh nge-DJ di mana ya? Osaka. Di Osaka nih, ini bawa ini. Terus Yang paling jauh kemana yang paling jauh? ya Qatar tuh 10 jam. Jadi itu tuh masih terngiang-ngiang. Ininya jangan dipencet. Ruang tamunya ya gini aja, kecil aja. Oke, lanjut. Terus, di sini ada tempat makannya kayak gini. Tapi lu lebih sering makan di tempat makan apa di mana? Iya, makan di sini. Kalau sekarang tuh aku lebih teratur orangnya tuh, enggak enggak jarang makan di luar karena kan lagi aku belum percaya atau kesterilan di luar gitu. Jadi aku makannya ya di rumah aja kayak gitu. Dapur. Oh iya, dapur, ada yang lagi masak, pemirsa di dapur. Siapa yang lagi Jangan masak? Jangan kabur, Neng. Ini ada adik aku lagi masak. Jadi dapurnya tuh memanjang gini ya pemirsa. Berantakan. Nah, jadi lagi masak apa, Neng? Ini lagi masak apa? Bakwan. Dia lagi masak bakwan nih. Ini enak pemirsa bakwan ini kalau dibikin. Enak. Jadi yang masak di rumah aku, Neng sama asisten aku, jadi adik aku tuh pintar masak gitu. Enak dong berarti nggak jajan di luar, dimasakin terus tiap hari. Enak, jadi aku di luar tuh belinya tuh bahan-bahan aja, kayak misalkan sayuran apa nanti dimasaknya di rumah seperti itu. Terus di belakang sini ini tempat jemuran. Terus di sini tuh ada kamar, ini tuh kamar asisten aku. Gak usah dilihat ya, itu tuh berantakan banget pemirsa, parah belum di. Ini Sepatu, koleksi sepatu. Oh iya, sepatu. Oh ini sepatu nge-DJ. Ntar pemirsa ini ada LD Blue. Dah? Yuk. Oke pemirsa, jadi ini beberapa koleksi buat nge-DJ aku. Jadi sepatu boots, ada ini boots, terus ada sepatu juga. Sneakers ya semuanya. Iya. Jadi aku tuh jarang pakai high heel sebenarnya, kecuali beli high heel yang kecil-kecil itu tuh ya buat syuting lah, kalau diundang di TV tuh aku baru pakai gitu. Kalau nge-DJ tuh nggak mungkin ada yang heelnya gitu, ada hak yang tingginya tuh nggak mungkin. Jadi aku belinya sepatu sporty kayak gini aja gitu, karena kan kalau DJ tuh loncat-loncat, nggak mungkin DJ itu kan cantik gitu kan, nggak mungkin kan, jadi harus cool orangnya, harus loncat-loncat seperti gitu. Jadi ini koleksinya gitu. Oke, kita ke atas. Aku kesini. Seperti itu. Nah ini kasurnya tuh jadi belum ada, ngerti gak sih, yang buat di sininya tuh, yang buat tidur, senderan itu belum ada. Jadi kalau tidur, kalau nggak hati-hati nanti kejeduk ke sini. Jadi aku masih pesan senderan buat kasur juga, sama lemari lemari tas sama sepatu yang aku lagi pesan kayak gitu. Ini wallpaper kaca emang udah dari sananya apa Kak Dinar sendiri? Oh kalau kaca ini aku sendiri, kalau wallpaper ini udah dari sananya. Tadinya aku tuh mau desain rumah ini tuh jadi warna-warna Barbie kayak pink, putih. Cuman ini tuh dasarnya tuh udah kayak elegan gitu, yang ada karpet
ini lagi, kataku yaudah daripada lagi corona juga kan, buat ngerombaknya nggak harus butuh uang banyak kan. Jadi aku pikir yaudahlah yang ada aja gitu. Jadi aku cuman melengkapi beberapa aja, kayak beli lemari, beli kasur, beli yang kayak gini gitu-gitu sih, kayak gitu. Ini baju aku baju ganti gitu. Baju sehari-hari. Baju sehari-hari. Terus kalau ini mukena, ini ada apa namanya? Ada Al-Qur'an juga gitu di sini. Terus di sini pemirsa nih, jadi sebelah sini juga tuh tasnya masih berantakan di bawah kayak gini. Jadi belum ada lemarinya. Aku lagi pesen lemarinya. Jadi ini tas-tas koleksi aku yang aku bawa ke sini. Jadi ada di apartemen sebagian, di sini sebagian gitu. Jadi aku bagi dua. Kadang-kadang aku kan ini jauh nih dari pusat kota. Kalau apartemen tuh walaupun kecil, si apartemen ini deket gitu loh kemana-mana. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen ke mall atau lagi ada syuting tuh lebih deket dari apartemen, aku tinggal di apartemen. Tapi kalau lagi nggak ada syuting, tinggal di rumah aja gitu kan, bikin konten, bikin video-video lucu di rumah kayak gitu. Tasnya yang paling mahal yang mana? Nggak ada, ini mas semuanya itu sama rata. Jadi aku tuh nggak pernah beli tas yang harganya ratusan juta gitu. 100 juta itu aku pikir, kalau aku kan masih merintis ya, masih itu belum kaya raya gitu, masih kismin pemirsa gitu. Jadi ya yang bisa aku beli aja. Berapa harganya salah satu dari tas itu? Ini nih sih yang paling mahal ini, walaupun ini tuh kayak nggak seberapa, tapi ini tuh koleksi di Jakarta kayaknya nggak ada. Aku belinya tuh di Singapura. Kalau di uang kita tuh sekitar 38 juta gitu kan, kayak biasa aja ya pemirsa ya. Padahal ini kalau beli yang sejuta nih sudah 30 cuman nggak tahu ya, pengen aja nih kayak ini 22an gitu-gitu, ini 28. Terus ini kayaknya belinya di Makau waktu pas itu tuh 30-an semua sih rata-rata nih. Dan ini tas gendong 25. Pokoknya rata-rata nggak ada yang di atas 50 tuh, nggak ada. Paling aku tuh mentok 40 ke bawah udah gitu loh. Karena sayang banget kalau menurut aku beli tas tuh mahal-mahal. Aku tuh belum mampu ke sana gitu. Jadi aku tuh beli tas tuh kalau ada duit juga. Kalau selama corona ini aku nggak shopping, aku tahan karena kan penghasilannya memang tidak ada juga gitu kan, nggak nge-DJ. Biasanya aku kan beli barang-barang dari hasil nge-DJ aku kayak gitu. Oke, ada apa lagi nih di ujung sana? Nih di ujung sini ada alat DJ. Jadi kalau malam-malam aku tuh suka nge-remix lagu-lagu, bukan nge-remix sih, kayak nyoba-nyobain lagu-lagu baru kan. Misalkan sekarang tuh lagi musim lagu apa terus aku cobain di sini gitu. Terus di sini ada ya alat-alat perlengkapan make up lenong seperti itu. Alat-alat make upnya banyak lah, berantakan seperti itu. Dan di belakang ini ada kostum nge-DJ aku. Aku sudah bawa beberapa kostum, takutnya kan takut berangkat dari sini nanti kalau udah new normal, takut itu kan udah nge-DJ lagi gitu kan. Udah nge-DJ lagi. Jadi aku di sini ini baju-baju nge-DJ aku. Ini baju biasa. Nah, ini baju-baju nge-DJ aku tuh. Yang paling mahal mana? Nggak ada yang paling mahal, ini coba semuanya sama rata. Jadi ini tuh di kisaran 3-5 juta karena belinya di desainer kayak gitu nih. Aku kasih contoh kayak gini. Kayak gini-gini. Jadi kalau misalkan acara-acara yang suruh pakai bling-bling, aku pakai yang ini. Terus mana lagi ya? Tuh kayak gini, ada hologramnya gitu. Ini bikin sendiri semuanya? Iya, jadi dari desainer. Jadi aku tuh pernah sih kayak ngejiplak Julia Perez gitu, baju-bajunya pernah aku kayak dia pakai hologram, aku beli gitu. Aku bikin gitu. Terus satu lagi ini kayak kebaya-kebaya gini sih buat keundangan kayak gitu. Oke, sip Kak. Suatu pencapaian enggak sih sebenarnya. Aku tuh nggak mau beli rumah awalnya karena kan rumah-rumah di Jakarta tuh mahal-mahal ya, apalagi kalau di selatan sama di pusat tuh ya 4-5 miliar tuh ya Allah, kecil banget. Terus aku tuh pikir udah tinggal di apartemen aja, mahal banget gitu kan. Terus tiba-tiba kan corona nih, nggak ada kegiatan. Terus kalau di apartemen aja ngapain, biasanya tuh aku di apartemen cuman kayak Senin, Selasa, Rabu gitu ya, Kamis, Jumat itu udah tour nge-DJ gitu. Jadi aku pikir kok bosen ya. Terus lama-lama kan ada temen ya, namanya juga lagi corona ya, lagi goyang juga gitu kan, nawarin rumah ini. Ya udahlah aku deal aja gitu. Tapi mungkin kalau dibilang Dinar Candy itu dulunya apa sih?
ya DJ. Jadi mungkin ya kalau dia tuh memang kalau di depan layar kaca memang maksud tuh jarang gitu. Cuman mungkin kalau anak-anak malam Dinar itu memang hits banget gitu di perdijian tuh ya. Dinar bukannya oh Dinar kepedean, tapi aku pede karena harga aku tuh ya kalau di dunia DJ tuh harga segitu tuh udah lumayan mahal kayak gitu menurut aku gitu. Jadi sebenarnya nggak yang kan kayak Dinar ya beli mobil atau apartemen atau rumah ini itu nggak yang setahun 2 tahun, enggak lah, itu bisa 5-6 tahun kali ya. Yang terus aku tuh memang orangnya tuh tidak suka yang beli yang tas kayak yang tadi tuh tas ratusan juta. Jadi aku tuh kayak uang tuh suka dikumpulin kirimin ke orang tua. Nah setelah orang tua maksudnya tuh udah kan kayak sekarang bapak udah stabil ekonominya, udah maksudnya tuh udah aku pernah ke Mekah bareng sama bapak, terus udah dibeliin mobil satu juga si bapak. Jadi aku udah tenang nih, orang tua udah tenang nih di kampung gitu. Jadi aku sekarang kali ya aku yang ya coba-coba beli rumah. Tadinya aku mikirnya kalau beli rumah tuh mungkin kalau cewek itu kan nanti kalau dilamar atau nikah itu cowok yang ngasih, aku mikirnya gitu. Jadi aku tuh nggak ada kepikiran beli rumah. Pas corona aja nggak tahu terinspirasi dari mana, kebetulan kan memang uangnya ada gitu. Jadi aku tuh orangnya bukan nggak pemborosan yang suka nongkrong di mall ngabisin uang, enggak. Jadi kalau yang abis nge-DJ dari luar itu aku kumpulin, tabungin gitu-gitu. Nama Dinar Candy dapat dari mana? Dinar Candy itu dulu aku waktu pas kuliah, nama aku tuh punya grup dancer namanya Candy Girls. Terus pas aku ditawarin jadi penyanyi di Jakarta gitu, karena suara akunya jelek kan, jadi nggak jadi penyanyi, bikin single lagu ya, tapi ya gitu suaranya pas-pasan terus nggak naik gitu. Nah terus cari nama panggung Dinar, ya kan Dinar nama asli aku. Terus Dinar apa ya, masa Dinar Candy Girls, aku tuh ingatnya tuh tim dancer aku. Kalau girlsnya aja dihilangin jadi Dinar Candy gitu, jadi Dinar permen deh. Gitu. Titik terendah Kak Dinar apa sih Kak? Saat kapan? Titik terendah aku ketika bapak aku bangkrut, aku sakit. Jadi aku tuh pernah sakit nggak logik di orang gitu. Jadi aku tuh pernah bengkak perut terus kayak keras gitu si perutnya itu selama setahun lebih. Jadi ini tuh udah nggak ada dagingnya, kayak kurus banget selama setahun itu. Terus apa ya namanya itu, terus keluarga aku tuh kayak bangkrut aja kan. Bapak tuh dulu kayak bos angkot gitu, ada banyak angkotnya tuh, terus ditipu orang pokoknya sampai bokek banget lah, sampai minus, punya utang ke bank bapak itu sampai kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba pokoknya nah di situ tuh kan aku posisi aku kuliah ya, harus dibiayain, adik aku SMA harus dibiayain, adik aku lagi yang satunya lagi cowok itu SMP, jadi semuanya harus dibiayain kan. Sementara bapak tuh nggak tahu kenapa ketipu orang beberapa kali, terus akhirnya bangkrut gitu. Jadi bangkrut yang minus, punya utang ke bank, dan itu nggak tahu bayar ke bank juga nggak tahu gimana caranya. Walaupun kan bapak memang punya sawah, jadi prinsip di keluarga aku tuh nggak boleh jual tanah. Jadi kalau yang misalnya tanahnya udah dibeli, misalnya beli sawah, itu tuh nggak boleh jual. Jadi kayak cari uang tuh udah susah, akunya sakit, pokoknya udah pernah mau disita rumah sama bank. Nah itu aku pokoknya, tapi apa ya namanya itu nggak tahu ya, tiba-tiba abis itu tuh aku tuh sembuhnya itu bukan ke dokter gitu loh. Jadi sembuhnya itu aku tuh kayak dimandiin di pantai selatan. Ini seriusan. Jadi pas aku dimandiin di pantai selatan, si perutnya tuh udah kayak kempes aja hari malam itu juga. Jadi bapak tuh sebelum itu kayak mimpinya itu kayak ada nenek aku datang, terus kata nenek aku kayak gini, ini anak ada obatnya, kamu bawa aja ke pantai selatan dimandiin. Jadi itu bukan kedukun atau apa, jadi ada tempat mandi, ada juru kuncinya. Jadi katanya sih kalau aku mandi di situ, jadi semua ilmu apalah kayak perdukunan apa gitu, santet itu langsung hilang gitu. Terus pas dimandiin itu udah hilang. Dari situ tuh aku tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, pokoknya udah belajar DJ sih, tiba-tiba ada show aja keluar kota, dan itu juga bayarannya masih murah banget, masih kayak 2 juta. Itu keluar kota ya 2 juta, tapi banyak yang undang. Tiba-tiba nggak tahu gimana caranya itu tuh bisa hits aja gitu di dunia perdijian. Awalnya seperti itu. Padahal main DJ-nya itu belum selancar sekarang lah gitu. Kalau sekarang udah di luar kepala lah nge-DJ gitu. Kalau dulu tuh masih kayak belajar, tapi udah banyak undangan gitu. Kenapa memutuskan jadi DJ? Padahal kan maksudnya
terbilang image buruk apa Iya, segala iya. macam. Aku juga nggak tahu kenapa, kan awal pekerjaannya mendapatkan penghasilan dari DJ. Sebenarnya aku masih, kan kayak maksudnya kalau ada komedian aku masih tetap ikutan. Sekarang juga kayak ada undangan komedi aku ikut gitu-gitu, ada kayak bikin konten yang lain-lain aku suka ikut gitu. Tapi aku tuh merasa penghasilan aku tuh gede di DJ gitu ya, bisa dibilang sampai miliaran gitu loh, sampai kebeli mobil, sampai maksud tuh kayak cicil mobil dulu ya, cicil mobil sampai kayak lunas dari DJ, apartemen sampai lunas dari DJ kayak gitu. Jadi aku tuh merasa oh ini dari DJ sih penghasilan terbesar aku gitu. Cuman nih kalau orang memikir buruk, ya bisa, itu sih logikanya memang kalau kerja di dunia malam itu pasti orang-orang tuh berpikir itu kan dunia malam itu kan banyak orang-orang nakal lah, misalkan ada alkohol lah, ada ada cowok hidung belang lah kayak gitu-gitu. Ya banyak rintangannya gitu memang seperti itu. Cuman Dinar bisa melewati fase itu dan dia tuh naik ke level selanjutnya yang Dinar tuh produce musik dan bisa tour keluar gitu. Dia tuh pernah tour ke Qatar, ke India, ke Bahrain, ke Jepang, terus waktu itu kemana lagi ya? Kalau Malaysia sama Singapura kan deket, itu tahun baru kemarin malah aku sampai dibayar tuh $12.000 Singapura di Singapura, dan itu festival besar pas tahun baru 2020 kayak gitu. Ya aku tuh sampai melewati fase-fase yang DJ biasa, DJ menengah, sampai menurut aku sih itu bayaran aku udah lumayan tinggi, sampai $12.000 Singapura kan 120 juta ya di uang kita gitu. Aku merasa ya DJ sih ini pencapaian aku yang paling tertinggi itu di DJ, daripada pekerjaan lain selain suka ikutan komedian, ikutan ya kayak di undang-undang TV gitu. Aku sih lebih condong ke DJ, dan pada saat ini juga aku masih berusaha ya. Karir DJ tuh aku masih pengen tuh tur ke Eropa, aku tuh masih punya impian ke situ. Cuman kan nggak tahu ya, karena kan itu juga waktu pas aku tur Asia itu aku sebenarnya bawa nama Indonesia. Kan aku tuh ada ranking di Asia nih, kayak ranking ke 16 dulu tuh, terus naik lagi ke ranking 9. Jadi mereka tuh awalnya tuh nggak tahu, yang penting mereka tuh kalau ada ranking di Asia diundang, ayo dari negara mana, oh dia undang. Terus ditanyain kayak misalkan IO itu kan nggak ngerti di sana, yang kayak manajer klubnya, where you from, I'm from Indonesia, oh pada kenalan kayak gitu-gitu lah pokoknya. Ya seru lah, banyak pengalaman yang Dinar udah alamin gitu. Jadi Dinar tuh kayak suka bikin konten-konten YouTube juga, vlog. Bukan, Dinar tidak berarah condong oh gue harus jadi YouTuber, enggak. Jadi aku tuh kayak pengalaman aku, oh aku tur ke Qatar nih, tur ke India nih, tur ya kayak di Indonesia juga, di Jogja, di Semarang tuh ada bekasnya gitu. Jadi aku tuh kayak sekarang lagi corona nggak tur, aku tuh suka nontonin YouTube aku, kayak ih kangen ya kayak gitu. Walaupun view-nya nggak sebanyak orang gitu, tapi ya ada lah. Tapi aku juga penghasilan dari YouTube ada. Iya. Kak Dinar, mungkin kayak kemarin yang sempat Kak Dinar posting juga, nggak bisa ngelihat orang dari luarnya, kayaknya luarnya terlihat nakal tapi ternyata enggak. Jadi gini, sepengalaman aku nih, hyperaktif, centil tuh kan memang kita bawaan dari lahir. Aku tuh orangnya tipikal nggak bisa diem, ngerti? Kalau misalnya nih hari ini kayak corona gini nggak ada penghasilan kan, aku tetap kayak ada endorsan nggak ya. Aku tuh kayak terus kayak nanyain ke partner aku yang suka ngasih endorse, misalkan kan suka ada agency endorse, kak gimana ada endorsannya. Jadi per hari tuh minimal banget tuh ada aja yang masuk gitu, walaupun enggak kayak nge-DJ itu ada aja pemasukan. Jadi aku tuh orang itu nggak bisa diem. Dan misalkan nih aku ya bikin konten-konten yang bikin di komen, mungkin ibu-ibu tuh jadi komen jahat ke aku, itu tuh permainan marketing aku sebenarnya. Kayak aku bikin yang nyeleneh biar orang banyak yang berkomentar. Justru dari banyaknya komen aku belum hapus juga. Jadi aku bukan nyinggung ke haha sih ya, kalau merasa tersinggung ya aku tidak menyinggung kamu dah pokoknya. Soalnya kita nggak kenal juga, tidak ada sambungannya, aku tahu dia juga. Kalau dibilang misalkan ada yang nggak paham kan biasanya netizen, terus disangkanya dirimu pansos atau seperti apa dengan adanya timing kayak gini, jadi pas. Justru tagline yang aku yang itu banyak di repost, banyak orang di repost, di tag-tagin ke aku itu banyak banget. Jadi kayak kan itu kata-katanya simpel tapi nyeleneh. Jadi kayak orang-orang tuh maksudnya tuh kayak mensupport gitu loh, karena pas timeline itu sama kasus itu tiba-tiba aku upload gitu. Sebenarnya sih
aku nggak tahu ada HH itu kan, aku juga tidak menyebutkan kalau nyindir ya, misal kalau aku nggak suka aku nyindir pasti ada nama HH-nya gitu, tapi enggak sih, aku bukan ke situ. Maksud itu aku tuh sebenarnya menyindir ke ibu-ibu yang selalu bilang kalau Dinar tuh nakal gitu kan. Aku bilang terlihat nakal padahal mahal, terlihat mahal ya begitu gitu. Jadi itu tuh kayaknya walaupun simple tapi langsung nyelkit gitu, terus banyak yang repost. Sebenarnya itu tujuannya tuh ke ibu-ibu yang selalu bilang wah Dinar tuh pakaiannya tuh wah gini-gini nih, kalau di sosial media wah pasti dia ini orang yang nggak benar gitu-gitu. Jadi aku bikin kata-kata itu. Mungkin ada pesan untuk HH atau untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih memikirkan prostitusi online atau sebagainya. Ya nggak tahu sih, kan kalau Dinar kemarin tuh sempat baca juga, maksudnya ya bukan buat HH juga ya, maksudnya bukan buat HH juga, buat yang lainnya. Kalau memang benar melakukan prostitusi online atau yang berniat, janganlah gitu. Mendingan uang tuh sebenarnya memang susah gitu kan dicari, cuman kalau ketika kita mau susah, mau terjun ke lapangan, mau susah gitu, justru itu apa ya namanya itu melatih kita lebih pinter lagi gitu. Jadi kita tuh kayak aku kan mau susah, jadi ya udah terlatih, kalau disakitin orang tuh udah terlatih. Jadi cari uang tuh ya harus mau sakit dulu gitu. Kalau uang instan mah ya Dinar juga banyak lah penawaran itu, cuman ya enggak lah, aku enggak jalan itu gitu. Aku bukan tipe orang yang pengen uang instan. Justru kalau ketika uang itu susah dicari, justru itu tantangan buat aku buat mendapatkannya gitu. Seru, malah seru gitu kan. Misalkan bentrok sama orang terus tiba-tiba masalah, justru kayak apa namanya tuh jadi uang yang susah didapat itu mengeluarkannya juga kita buat memfoya-foyakannya juga kayak sayang gitu, mendingan ditabung kayak gitu. Itu sih. Oke.